Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Ya, tidak apa-apa kita mulai 20 menit lebih awal ya dari jadwal. Nanti kalau ada yang ingin beraktivitas sambil kuliah tidak apa-apa. Ya, tapi sambil mendengar juga, Dik. Jadi siang ini kita akan kuliah mengenai gizi, bagaimana sih gizi itu tata laksananya untuk pada penyakit-penyakit saluran cerna. Mungkin adik-adik sudah ada yang sudah ada masuk kuliahnya ya tentang beberapa penyakit-penyakit yang berkaitan tentang saluran cerna. Nah, kalaupun ada yang belum, kita bisa bahas duluan bagaimana tata laksana nutrisinya penyakit-penyakit yang berkaitan tentang saluran cerna. Nah, penyakit-penyakit apa saja ya yang perlu intervensi khusus tata laksana gizi di saluran cerna, apalagi itu saluran cerna berkaitan erat dengan makanan ya, tempatnya nutrisi itu terserap. Nah, ini dia ya. Udah aja GERD, ada sudah tahu ya GERD itu apa? Gastroesophageal reflux disease, kemudian gastroparesis, ulcus peptic, colitis atau irritable bowel disease, inflammatory bowel disease, terus liver disease seperti cirrhosis, kemudian cholecystitis atau cholelithiasis. Ya. Saluran cerna itu sangat penting dalam penyerapan dan ingesti dari nutrisi. Ya, karena sepanjang jalur saluran cerna itu ada tempatnya absorpsi dan ada tempatnya mencerna. Nah, dimulai dari sebagai pendahuluan ya. Nah, dari sejak bangku SMA atau SMP, kita sudah tahu saluran cerna itu dimulai dari mulut, terus terakhir di kolon atau anus, tempat keluarnya ya. Nah, kemudian dimulai dari mulut, terus masuk di esofagus, di lambung, terus duodenum, jejunum, ileum, dan kolon. Duodenum, jejunum, ileum yang kita kenal sebagai usus halus. Ya, kolon itu sebagai usus besar. Nah, ada yang disebut empedu dan pankreas, ini masuk juga sebagai bagian dari pencernaan, walaupun dia tidak berperan sebagai digesti atau absorpsi, tapi dia berperan sebagai sekresi. Dia mengeluarkan enzim-enzim pencernaan ya yang akan membantu dalam nanti pencernaan dan penyerapan dari nutrisi-nutrisi yang kita makan ya. Nah, ini dia ya. Ini dari apa tadi ini. Nah, ini mulai ini di saluran cerna kita mulai dari mulut sampai ke bawah kolon. Nah, ini ada titik-titik hijau, titik-titik biru, titik-titik merah. Nah, di situ peran kalau yang biru itu adalah digesti, berarti mencerna, ya, menghancurkan. Terus sekresi berarti dia mengeluarkan hormon-hormon pencernaan. Kemudian yang merah ini, titik-titik merah ini di sepanjang dinding-dinding usus. Nah, itu penyerapan zat-zat nutrisi dari makanan. Ya. Nah, mulai dari mulut. Nah, di mulut itu adalah gambarnya adalah sekresi, ada warna hijau dan warna biru. Ya. Nah, di situ dia mensekresi ini enzim amilase dan lipase. Ya, dia mencerna. Mencerna itu awal dari pencernaan makanan dihancurkan tuh di situ. Nah, kemudian dia ini hidrolisis dextrin dan maltosa. Di situ boleh memecah misalnya karbohidrat, protein. Nah, di situ dipecah menjadi dextrin dan maltosa, menghidrolisis bentuk dari digliserida dan free fatty acid. Ya, kemudian masuk ke lambung. Nah, di lambung ini mensekresi dari kelenjar gastrik dan mukosa dari lambung. Ya, enzim apa yang dikeluarkan? Ada pepsin, ya, yang mengaktifkan dari bentuk pepsinogen, ya, dan menghasilkan dari asam hidroklorik. Ya, kemudian dia mengeluarkan enzim lipase yang di lambung. Substrat yang dicerna adalah protein dan trigliserida. Ya, kemudian masuk di pankreas. Ya. Nah, di pankreas ini ada sel asiner namanya. Ya. Nah, mengeluarkan sekresi dari eksokrin. Ya, yang aktif kan di duodenum. Ya, yang dikeluarkan di duodenum. Nah, di situ banyak sekali mulai di sini penyerapan di duodenum. Lihat di sini gambarnya terjadi begitu banyak absorpsi dan penyerapan dari zat-zat nutrisi makanan. Jadi kalau misalnya ada gangguan di duodenum, nah itu sudah sangat
sulit kita intervensinya. Karena di situ banyak sekali zat-zat nutrisi yang terserap. Di situ banyak sekali ya. Nah, kita lihat di sini apa dan di fase itu lemak ya, lemak dipecah menjadi asam lambung, kolesterol ya, kemudian amilase ya, kemudian tripsin, kemudian apa ini namanya? Chymotrypsin, kemudian karboksipeptide. Nah, ini adalah protein-protein ya. Di sini protein. Nah, ini adalah karbohidrat, ini lemak. Ya, semua dipecah ke bentuk-bentuk yang halus, kecil untuk diserap. Dan kemudian kalau ini sudah dipecah jadi bentuk halus kecil, nah itulah yang nanti masuk ke sel ya, ke sel tubuh untuk dijadikan sumber energi. Oke, kita lanjut ya. Nah, itu tadi di duodenum ya. Kemudian kita masuk ke jejunum dan ileum. Ya, jejunum dan ileum. Nah, di situ akan dilakukan dengan enzim-enzim yang berperan adalah ini enterokinase, sutase, ya aminopeptidase. Nah, ini semua akan memecah yang belum hancur di sini akan dilanjutkan lagi di sini ya menjadi tripsinogen, polipeptide, kemudian sukrosa, karbohidrat ya. Di sini ada karbohidrat ini pecahan-pecahannya, sukrosa, dextrin ya. Jadi enzim itu alpha dextrinase akan jadi dengan substrat dextrin ini akan menjadi akan menjadi bentuk yang kecil ya, jadi seperti dextrin, maltosa, laktosa ya. Nah, itu nanti yang akan kemudian diserap kembali masuk ke dalam usus, sel-sel usus ya untuk menjadi sumber energi. Oke. Nah, nanti ini adik-adik bisa baca slide-nya ya. Ya, jadi sini maksudnya ini merupakan aksi dan hasil dari produk yang dihasilkan. Ya, jadi ini merupakan bentuk dari jadi ini ada bisa lihat ini tadi semua enzim-enzimnya, ini substrat yang dihasilkan. Dan ini adalah hidrolisis dari bentuknya. Baik apa yang mana glukosa, yang mana protein, yang mana lemak. Ya. Nah, kalau yang tadi itu adalah makronutrien, dan ini adalah vitamin dan mineral yang diserap dari setiap nutrisi yang kita makan. Ya. Nah, mulai dari hmm, hmm, nih, mulai dari di saliva ya. Nah, di situ kan ada enzim amilase tadi ya, enzim amilase. Nah, mulai dari di lambung itu alkohol itu mulai dipecah di situ, diserap masuk ya. Nah, jadi kalau makanya kenapa salah satu pencetus terjadi apa namanya yang bisa menyebabkan GERD itu adalah mengkonsumsi alkohol karena alkohol itu dipecah dan diserap itu di lambung ya. Jadi lambung akan bekerja keras untuk memecah alkohol untuk masuk ke dalam peredaran darah ya, untuk masuk di hati.
Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, kemudian, di duodenum, nah ini ya, di duodenum, jejunum, ileum. Nah, coba lihat dia di sini ya. Nah, semua yang ini mineral, vitamin, dan mineral itu semua terserapnya di sini, usus halus. Ya, jadi itu usus halus yang kecil itu sangat berperan besar dalam penyerapan nutrisi baik makro maupun mikronutrien. Ya, jadi sebentar dilihat penyakit-penyakit yang terganggu di sini, usus halus. Nah, itu yang sangat rentan terjadinya malnutrisi. Karena di sini puncaknya paling besar penyerapan dari vitamin dan mineral. Ya, jadi mulut sama lambung juga ada yang diserap, tapi sedikit ya, kalau lihat gambarnya. Tapi di sini lebih banyak berperan dalam penghancuran pencernaan proses ingesti ya, di mulut dan di lambung. Di mulut itu adalah saliva ya. Kalau di lambung adalah asam lambung ya. Nah, nanti setelah hancur itu masuk ke usus halus, nah itu akan dengan bantuan enzim, nah itu akan dipecah jadi lebih kecil untuk diserap. Yang diserap tadi seperti ada tadi ya, makronutrien dan mikronutriennya. Nah, ini semua di duodenum ya, ini ya, klor, iron, kalsium, magnesium, duodenum, zinc, ini glukosa, galaktosa, fruktosa, amino acid, peptide. Ya, ini protein ya, protein yang sudah pecah menjadi asam amino. Nah, kemudian di genome vitamin C, tiamin, itu B1, riboflavin, piridoksin, asam folat, vitamin B semua ya. Nah, water soluble vitamin. Kemudian ini fat soluble vitamin ya, kemudian lemak dan kolesterol itu di antara genome dan ileum. Ya, nah, kemudian di ileum itu ada garam-garam empedu dan vitamin B12. Nah, di kolon itu jauh lebih banyak sudah air yang diserap ya. Untuk vitamin-vitamin mineral dan makronutrien itu sudah banyak selesai di usus halus. Nah, masuk di kolon itu penyerapan dari dominan adalah air ya. Nah, air itu akan ikut dengan natrium dan kalium ya. Nah, kemudian vitamin K dan itu tadi ya, air. Nah, itu semua sudah terserap akan masuk ke aliran darah, akan dibawa ke hati. Jadi hati itu yang terjadi di hati ini yang akan dipecah menjadi energi. Ya, apakah proses gluconeogenesis, glucogenolisis, ya. Nah, atau ya itu tadi ya. Nah, itu akan menjadi sumber energi kita untuk kita beraktivitas sehari-hari. Nah, kemudian itu akan masuk ke jantung, ya. Nah, darahnya dan kemudian akan berputar kembali ke vena porta dan kembali ke hati. Nah, ini ya. Nah, small intestine merupakan primary site yang utama dalam absorpsi nutrisi. Setiap hari rata-rata small intestine ini akan menyerap 150 sampai 300 gram dari monosakarida. Ya, 60 sampai 100 gram dari asam lemak dan 60 sampai 120 gram dari asam amino dan peptide. Ya, dan 50 sampai 100 gram ion. Ya, jadi banyak ya, besar sekali ini 140 sampai 100 gram. Ya, banyak. Nah, ini tadi ya. Jadi penyakit-penyakit yang akan memerlukan intervensi nutrisi ini dia. Ya. Nah, ini nanti akan adik-adik pelajari nanti pada saat praktikum dalam bentuk diet apa yang akan diperlukan pada penyakit-penyakit ini. Ya, nanti di praktikum dipelajari tentang diet-dietnya dan konsistensi dari makanannya. Nah, kita masuk ke penyakit pertama yaitu gastroparesis. Gastroparesis itu merupakan suatu penyakit di mana adanya gangguan dalam pengosongan lambung. Ya. Nah, secara alami gastroparesis ini merupakan satu bagian yang kompleks ya, karena ada gangguan dari motilitas lambung ya yang diakibatkan karena adanya gangguan dari kimia maupun faktor neurologis, ataupun bisa jadi infeksi virus, diabetes, atau akibat dari pasca bedah ya, yang merupakan penyakit utama yang sering menyebabkan gastroparesis. Nah, tapi lebih dari 30% kasus adalah idiopatik. Sejumlah
kasus kelas ya dari, kondisi klinis ini berkaitan dengan gastroparesis itu adalah penyakit dari asam lambung, gastritis, post gastric surgery, penyakit dari otot-otot dari, lambung, ya, penyakit yang psikogenik, ya, dan diabetes yang tidak terkontrol dalam jangka panjang ataupun penyakit neuropati. Nah, seperti ini secara contohnya. Ya, ini normal dari fungsi lambung. Ya, secara normal gastric emptying itu 4 jam, pengosongan lambung itu 4 jam, ya. Nah, jadi makanya disarankan kenapa kalau habis makan itu jangan langsung berbaring, karena butuh waktu. Makanan yang sudah kita cerna, kita makan ya, kalau kita tidak cerna dengan baik di mulut, makanya dianjurkan itu mengunyah 32 kali, karena di situ dengan setiap mengunyah akan mengeluarkan enzim-enzim. Ya, seperti tadi amilase lipase, ya itu akan membantu menghancurkan makanan. Jadi kalau kita tidak punya sebanyak itu, enzimnya tidak keluar banyak, maka yang akan bekerja banyak adalah di lambung untuk menghancurkan makanan-makanan tersebut. Ya, asam-asam lambung akan bekerja untuk menghancurkan makanan-makanan yang tadi kita sudah makan dalam bentuk yang tadi kecil ya. Nah, kalau misalnya terjadi gastroparesis, ya, ada gangguan kehilangan dari otot-otot di gaster, ya, yang kemungkinan diakibatkan karena tadi penyakit-penyakit lain yang tadi disebutkan yang mengakibatkan kerusakan dari nervus vagus. Ya, nervus vagus yang mempersarafi ini otot-otot di gaster sehingga ini tertutup, bisa tertutup ini sphincter ya, sphincter di lambung yang menuju ke duodenum ya, sehingga makanan tinggal di dalam lebih lama ya. Nah, atau juga kerusakan dari ini ya, gangguan dari hilangnya kekuatan dari otot untuk mendorong makanan melewati ini lambung ya. Nah, jadi makanan yang tinggal di lambung itu jauh lebih lama. Nah, jadi untuk intervensi gizinya kita harus perhatikan konsistensi makanannya, komposisi makanannya, dan volume makanan yang diberikan. Untuk konsistensi makanan sebaiknya diberikan cair. Nah, ini untuk membantu dalam pengosongan lambung agar tidak lebih lama, ya. Tidak membuat lambung bekerja lebih berat, ya, sehingga untuk mencegah pengosongan lambung yang sangat lama. Kemudian komposisi makanannya, makanan yang kita hindari adalah dihindari adalah ini yang dihindari ya, alkohol dan soda, lemak, serat, ya terutama insoluble fiber, karena makanan-makanan ini ya akan membuat bekerja lambung lebih berat ya, karena membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menghancurkan ini semua di lambung menjadi partikel-partikel yang lebih kecil ya. Nah, jadi ini bisa membuat pengosongan lambung jauh lebih lama. Nah, kemudian volume makanan diberikan sedikit dan sering ya, jadi seperti orang mah ya. Jadi semua untuk membantu waktu pengosongan lambung jauh tidak lebih lama ya. Dalam hal ini kita akan mengurangi gejala dari gastroparesis. Nah, kemudian GERD, gastroesophageal reflux disease, suatu penyakit yang lebih serius ya dan kronik ya. Gejala atau komplikasinya yang menghasilkan dari reflux atau isi dari gaster ya keluar ke esofagus atau bisa ke atasnya, yaitu ke kafum oral ya, atau bisa bahkan terjadi aspirasi masuk ke paru-paru ya. Nah, ini karena ini ya terbukanya ini sphincter ke gastroesophageal ya, sehingga bisa terjadi reflux. Kalau tadi yang gastroparesis, ini sphincter yang di duodenum dengan di lambung itu tertutup rapat sehingga pengosongan lambung jauh lebih lama. Ya, mekanisme yang dapat menyebabkan GERD ya menurunnya saliva. Ya, ini relaksasi dari transfer lower esophageal sphincter. Menurunnya tekanan dari lower esophageal sphincter. Ya, gangguan dari asam esofageal, pembersihan asam esofageal.
ya, kemudian meningkatnya sensitivitas dari esofageal, kemudian meningkatnya intra-abdominal pressure, dan terjadi pelambatan dari pengosongan lambung. Gejala klinis yang berhubungan dengan GERD, ya, bisa terjadi karena korosi dari terjadi korosi pada gigi, ya. Ini lambat dan progresif. Ya, ini bisa diakibatkan karena ada regurgitasi dari asam lambung yang naik ke atas disfagia, sulit menelan. Ya, kemudian gejala heartburn, ini biasa didede dengan penyakit jantung karena asam lambung yang naik, terasa panas, ya, sama mirip-mirip gejala dengan orang sakit jantung. Nah, kemudian regurgitasi, ya, odinofagi, non-cardiac chest pain, terus extraesophageal symptom. Ya, ini semua. Ini bisa Dedek baca. Ya, ini gejala-gejalanya. Nah, bagaimana untuk nutrisi? Nah, intinya adalah menurunkan tekanan dari esofagus terhadap dari isi lambung. Ya, jadi cegah dari makanan-makanan yang banyak, makanan yang berlemak, dan alkohol. Nah, tujuannya adalah menurunkan keasaman dari sekresi asam lambung. Jadi yang dicegah adalah makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung banyak, seperti kopi ya, terus alkohol, ya, minuman-minuman yang beralkohol atau yang difermentasi. Kemudian mencegah rasa nyeri dan iritasi di lambung. Ya, oleh karena itu cegah makan makanan pada pasien yang bisa menyebabkan atau memicu gejala tersebut. Ya, nah ini berbeda dari sensitivitas setiap pasien. Nah, seperti ini. Jadi pertama, cegah makanan yang banyak makan sekaligus, makanan tinggi lemak tidak boleh. Cegah makan 2-3 jam sebelum berbaring. Ya, kemudian tinggikan kepala dari tempat tidur 6-8 inci untuk setiap orang yang memiliki reflux saat malam. Ya, kemudian jangan merokok, jangan minum alkohol, cegah makan makanan yang mengandung kafein. Ya, kemudian untuk selalu after eating jangan langsung tetap duduk, jangan langsung berbaring ya. Kemudian cegah makan-makan yang berasam dan yang spicy ya. Ini dan kemudian mengkonsumsi makanan-makanan sehat, terus yang nutrisinya komplit dengan adekuat fiber ya. Kemudian turunkan berat badan jika berat badan berlebih. Nah, kemudian ada GERD tadi ya yang reflux, dan kemudian ada yang peptic ulcer. Kalau peptic ulcer itu ulkus pada lambung ya muncul akibat dari rusaknya pertahanan ya dan mekanisme pertahanan dan perbaikan dari dinding lambung ya. Ini secara biasanya ini lebih ada melibatkan lebih dari satu mekanisme dari malfungsi dari gejala peptic ulcer yang muncul ya. Nah, ini peptic ulcer ini secara tipikal menunjukkan bukti adanya inflamasi kronik dan proses perbaikan di sekeliling lesi. Nah, jadi seperti ini. Peptic ulcer ini ya jadi di atas sel epitel lambung ini ada namanya lapisan mukus ya, lapisan mukus. Nah, inilah yang melindungi sel epitel lambung ini dari asamnya itu, asam lambung yang begitu asam ya. Nah, ketika lapisan mukus ini rusak ya, misalnya ini adalah Helicobacter pylori merupakan penyakit yang paling sering ya yang menyebabkan peptic ulcer. Nah, koloni-koloni bakteri ini akan merusak dari lapisan mukus di dinding lambung sehingga asam lambung yang ada bisa melewati dinding lapisan mukus dan mengenai dari sel epitel ya, sehingga menyebabkan ulkus ya. Secara mikroskopik ini gambarnya ya. Nah, timbullah ulkus ya. Jadi kan sebenarnya inilah yang menyebabkan bagaimana tuh sel lambung kita bisa tahan terhadap keasaman dari lambung ya. Jadi hanya lambung yang bisa tahan dari
HCl, asam lambung itu ya. Makanya kalau terjadi GERD, asam lambung naik sampai ke atas, makanya itu tadi bisa melukai dinding esofagus, terasa panas, ya merusak epitel-epitel di situ. Jadi asam lambung itu hanya aman berada di sini. Kapan asam lambung itu keluar dari sini, dia akan menimbulkan gejala. Bahkan asam lambung itu pun sendiri dapat melukai lambung itu sendiri. Nah, jika asam lambung ini rusak lapisannya, ya, karena beberapa penyebab. Salah satunya adalah Helicobacter pylori. Ya, selain Helicobacter pylori bisa juga diakibatkan karena stres. Jadi, usahakan jangan stres berkepanjangan, yang stres berlebihan ya. Nah, itu bisa merusak juga, memicu sekresi asam lambung yang terlalu tinggi, bisa juga bisa juga kalau berkepanjangan bisa merusak akhirnya dari mucus layer itu, ya, gastritis dan penggunaan NSAID yang berkepanjangan, ya. Nah, itu gejala-gejalanya ini ya, ulu hati yang berlangsung dalam hitungan menit hingga jam, timbul selama beberapa hari, minggu, atau bulan, memburuk di antara waktu makan, makin parah ketika perut kosong atau tidak terisi, reda bila sudah terisi makanan atau setelah minum obat sakit maag, tapi kemudian akan muncul kembali. Mual, muntah, perut kembung, sering sendawa, dan seterusnya. Ya, nah, kemudian nutrisi manajemennya, ya, kurangi konsumsi dari alkohol, makanan yang pedis, ya, kemudian kopi dan kafein. Terus tingkatkan konsumsi omega 3, omega 6 yang akan membantu dari efek protektif. Ya, selain itu juga omega 3, omega 6 ini mempunyai efek antiinflamasi. Ya. Terus makan makanan yang sehat karena dapat melindungi melawan dari Helicobacter pylori. Oke, kemudian di lambung kita masuk ke usus, inflammatory bowel disease, ya. Inflammatory bowel disease ini merupakan satu penyakit autoimun, ya, autoimun yang terbagi atas dua, ulcerative colitis dan Crohn disease, ya. Nah, ini diagnosanya sama, inflammatory bowel disease, tapi mempunyai gejala yang sangat berbeda, ya, Crohn disease dan ulcerative colitis. Ini merupakan normal ya, usus yang normal ini histologinya, ini gambar makroskopiknya. Nah, ini gambar usus ilustrasinya ya. Nah, kalau Crohn disease terjadi penebalan dinding usus. Ya, penebalan fisura-fisuranya penebal. Nah, ya. Nah, ini contohnya. Lubangnya akan menjadi mengecil. Ini terjadi penebalan dinding usus. Berbeda dengan ulcerative colitis. Ulcerative colitis malah ini haustra, ini kan normalnya usus ini ada haustra begini. Nah, kalau di ulceratif dia jadi halus, licin, ya. Kemudian di bagian mukosa yang dalam itu terjadi ulcerasi, ya. Nah, banyak sekali terjadi ulcerasi di dinding usus yang bagian dalam. Nah, etiologinya secara teori adalah bisa diakibatkan karena genetik, ya, yang karena faktor-faktor diet yang saling mempengaruhi, kemudian yang mempengaruhi autoimun, ya, adaptif dan innate immune system yang akan memicu juga faktor mikrobial di usus. Dan ini jadi semuanya bisa saling mempengaruhi, ya. Ini menyebabkan ini ataupun ini menyebabkan ini dan begitu pun yang lainnya. Bisa saling menyebabkan. Untuk manifestasi klinisnya, ya nanti mungkin ada kuliahnya tersendiri, ya IBD itu bagaimana, gejala-gejalanya, kalau Crohn disease, ini nyeri perut, diare, tenesmus, ya, lebih sering muncul mempunyai darah pada BAB-nya, ya fesesnya, biasanya biasanya itu disertai dengan nyeri perut dan rasa kram, ya, dibandingkan pada pasien dengan ulcerative colitis. Nah, lebih sering pada pasien-pasien yang Crohn disease ini ada penurunan berat badan yang signifikan, ada wasting, ya, dan malnutrisi. Nah, kalau ulcerative colitis itu nyeri perut juga ada juga diare, ya, tenesmus juga mirip ya. Nah, pasien cuman dia ada rasa urgensi saat mau defekasi. Ya, kemudian pasien dengan severe disease lebih sering mengalami demam, takikardi dan diare yang disertai dengan pus dan mukus, ya.
Nah, terus kemudian bagaimana nutrisi manajemennya? Nah, karena nutrisi manajemen ini kita memerlukan ya, kalau oralnya toleran, kita bisa pakai lewat oral ya. Jadi pakai susu formula yang oral dan enteral bisa mudah diserap. Kemudian menggunakan makanan yang mudah ditoleransi. Jadi kita lihat memang toleransi setiap pasien karena yang berbeda-beda. Jadi kita harus tanyakan dia cenderung tidak toleran terhadap makanan seperti apa. Nah, itu kita harus hindari. Ya. Kemudian parenteral nutrisi perlu diberikan pada pasien-pasien dengan gejala yang berat. Ya, atau terjadinya ada obstruksi. Kemudian multivitamin suplemen yang mengandung asam folat, B12 dan B6. Omega 3, kemudian pertimbangkan penggunaan prebiotik dan probiotik. Ya, kemudian modify fiber serat, kemudian ini perlu dilakukan tes untuk intoleransi makanan. Ya, supaya kita tahu makan apa yang bisa dia toleran dan itu yang kita berikan. Ya. Nah, untuk rekomendasi nutrisinya ya untuk kondisi nah direkomendasikan protein sebanyak 1 sampai 1,5 gram. Ya, agak tinggi. Kalau normal kan kita 0,8 sampai cukup 1 gram per kilogram berat badan. Ideal ya. Nah, cuman kalau Crohn kita agak tinggi bisa kasih mulai 1 sampai 1,5 gram untuk dewasa. Terus untuk anak-anak bisa 2 sampai 2,5 gram per kilogram berat badan. Terus jika oral intake-nya bagus, bisa dimulai dengan yang residunya sedikit, terus diet bebas laktosa ya, karena dia diare dengan porsi yang kecil dan sering ya untuk melihat toleransinya. Jika ada steatore, maka harus dikurangi konsumsi yang berlemak. Kemudian restriksi makanan-makanan yang mengandung gas, yang pedis, ya atau yang gorengan-gorengan. Kemudian restriksi fiber secara umum jika terjadi akut eksaserbasi, ya atau struktur ada. Jadi jumlah kecil dari serat ini perlu diberikan, terus kemudian sesuai dengan toleransi dari pasien bisa mentoleran itu laktosa dari setiap susu ataupun serat yang diberikan. Ya, itu akan bisa mendukung nutrisi yang bisa dikonsumsi oleh pasien. Nah, kemudian sirosis. Kalau sirosis hepar itu ya merupakan suatu penyakit di mana itu merupakan suatu penyakit kronik juga ya dari penyakit hati. Ya, di mana semua jaringan sehat terganti dengan jaringan ikat. Ya, yang akan memblokade dari laju dari aliran darah ya di organ dan menyebabkan dari hilangnya fungsi dari hepar. Penyebab paling sering dari sirosis hepar itu adalah hepatitis C kronik dan meminum alkohol ya. Nah, jadi itu makanya kita dalam Islam itu selain karena alkohol itu juga bisa menimbulkan bisa memabukkan, memang mudah. Itu juga banyak untuk kesehatan ya. Nah, bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Jadi sebaiknya memang jangan dikonsumsi. Ya. Nah, sirosis ya ini ya gambaran morfologi dari sirosis hepatis meliputi diffus fibrosis, neurodegeneratif, perubahan arsitektur hati lobular, dan pembentukan hubungan vaskular intrahepatik antara pembuluh darah hati, aferen dan eferen. Ya, nah jadi ini seperti di gambarnya. Jadi ini hati yang sehat ya. Jadi kalau adik-adik sering biasa makan coto,
yang ambil yang campurnya, coba lihat, eee, hati, ya jeroan ada hati. Nah, hati yang mulus itu dia mulus gini licin ya. Nah, kalau misalnya sudah ada nodul-nodul begini nodul-nodul begini, berarti sudah terjadi jaringan-jaringan ikat, tidak sehat sebenarnya. Kalau kita marah, Oke, kita lanjut ya. Mhm. Jadi, beberapa ini ya, penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan hati itu terjadi fibrosis, paling sering adalah infeksi kronik dari virus hepatitis. Ya, bisa juga fatty liver, bisa juga hepatitis alkoholik. Ya, dalam waktu yang lama, dalam kurun waktu yang tahun-tahunan ya, nah itu akan bisa menyebabkan hati menjadi fibrosis, yang kalau misalnya tidak ditangani dengan cepat, ya tidak segera ditangani, diobati, nah itu melanjut ke sirosis hati. Nah, kalau sudah sampai sirosis ini semua jaringan-jaringan sehat sudah tergantikan dengan jaringan yang ikat ya, jaringan fibrosis. Nah, jadi kalau sudah kayak begitu, nah hyper tidak akan bisa melakukan fungsinya lagi ya. Nah, kalau misalnya sudah begini, nah jangka panjangnya rentan komplikasi terjadi jadi malignansi dari sel-selnya ya, seperti itu. Nah, jadi untuk kebutuhan nutrisinya untuk sirosis itu, nah kalori 35 sampai 40 kilokalori ya, karena hati sudah mulai menurun fungsinya dalam produksi glukosa ya, memecah glukosa menjadi sumber energi ya. Nah, jadi gluconeogenesis akan menurun, maka yang akan dipecah sebagai sumber energi adalah lipid dan asam amino. Ya, jadi lemak dan protein yang akan menjadi sumber energinya. Ya. Nah, jadi akan terjadi perubahan dari hormon insulin, glukagon, kortisol, epinefrin ya. Nah, untuk menjadi alternatif dari bahan bakar energi. Nah, sebagai tambahan, resistensi insulin bisa terjadi pada disfungsi hati. Kemudian, nah, free fatty acid, ya, nah, gliserol dan body ketone ini akan meningkat, ya, dalam fase lama, ya, karena biasa orang cirrhosis hepatis itu ya, tidak mau makan, tidak ada konsumsi, tidak tidak mau makan, susah makan ya. Nah, justru akan menyebabkan ini semua akan meningkat ya. Kalau kelihatan body ini meningkat itu akan menimbulkan asam keton ya, benda-benda keton dalam tubuh yang itu akan berbahaya. Bisa menimbulkan komplikasi pada tubuh ya, yang bisa menyebabkan encefalopati. Nah, kemudian sehingga tubuh akan lebih memecah lemak sebagai sumber energi. Terjadi lipolisis yang meningkat, ya. Terjadi aktif mobilisasi dari deposit lipid yang ada dalam tubuh, tapi tidak ada kemudian perbaikan dari stok penyimpanannya lagi, ya. Sehingga terjadi restriksi kurang dari 30% dari kalori. Sebaiknya diberikan makanan yang mengandung MCT, medium chain triglyceride, ya. Apabila ada disertai dengan steatore. Ya, steatore itu tahu adik-adik steatore itu apa? Ya, jadi PSC itu disertai dengan lemak. Ya. Nah, kalau MCT ini perlu diberikan karena
Dia itu karena fungsi hati sudah terganggu ya, sudah dikatakan di sini bahwa lemak yang akan jauh lebih digunakan sebagai sumber energi, maka kita berikan dia lemak yang baik. Ya, lemak yang baik untuk energi adalah lemak yang mengandung MCT, medium chain triglyceride. Ya, seperti itu. Nah, MCT ini ada pada uh, minyak kelapa, ya, VCO, virgin coconut oil. Nah, kemudian protein yang dibutuhkan 1-1,5, ya. Nah, untuk mendukung akumulasi nitrogen dan positif balance dibutuhkan 1,2-1,3 gram. Ya, karena kayak tadi ya, fungsi hati sudah mulai menurun, ya. Nah, jadi akan meningkatkan nitrogen loss. Nah, nitrogen loss pada pasien. Ini dibutuhkan protein yang lebih tinggi. Nah, banyak sekali ya defisiensi mikronutrien yang bisa terjadi pada kondisi kegagalan hati, ya. Ini semua vitamin larut lemak, terutama A, D, E, K, ya. Kemudian vitamin B, vitamin K, iron, magnesium, fosfor, dan zinc, ya. Nah, kan apa faktor yang memicu karena terjadi defisiensi? Nah, ini semua, ya. Nah, kemudian tandanya defisiensi ini semua, ya. Dan tidak ada yang bisa baca. Jadi komplikasi yang bisa terjadi ini asites. Nah, kalau ada asites terjadi berlebihan dari intake sodium, ya, berlebihan dari intake cairan. Kemudian varises esophagus, ya, karena kesulitan menelan, bisa menjadi inadequate intake. Kemudian oral atau food, asupan minuman makanan, ya. Nah, kemudian encephalopathy hepatikum, ya, ini karena berlebihan asupan protein. Ya, jadi itu berlebihan asupan protein bisa memicu encephalopathy. Ya, jadi itu makanya pemberian protein kita harus sesuaikan dengan penyakitnya. Berlebih tidak baik ya, karena justru akan memicu komplikasi. Nah, inappropriate intake dari BCAA. Ya, ini adalah asam amino, ya, branched chain asam amino. Nah, kemudian hepatorenal syndrome. Ya, karena berlebihan dari intake dari sodium, ya. Nah, nutrition assessment-nya, ya, kalau malnutrisi pada penyakit hepar, ya, ini jadi kita harus sering monitoring berat badannya dan antropometri, karena karena gangguan di hati, di matahari hati adalah proses gluconeogenesis, metabolisme itu terjadi hepar, ya. Nah, ini heparnya yang rusak, jadi pasti metabolisme sangat terganggu, ya. Nah, apalagi glukosa merupakan sumber energi utama, makanya sangat rentan terjadi malnutrisi pada pasien-pasien yang penyakit hepar. Ya, jadi kita harus assessment ini secara monitoring, secara serial, ya. Nah, kemudian dietary intake-nya bagaimana, keseluruhan global assessment-nya bagaimana, terus kita cek lab-nya apa-apa saja sudah terjadi defisiensi. Nah, kemudian setelah dapat itu dilakukanlah manajemen baik secara medikal dan nutrisi. Kalau di nutrisi, ya, kita tingkatkan asupan baik kecil-kecil tapi sering. Ya, restriksi sodium apabila ada retensi cairan. Restriksi cairan untuk yang hiponatremi. Ya, kontrol diet yang karbohidrat untuk yang hiperglikemia. Ya, kemudian berikan suplemen vitamin dan mineral karena sudah terjadi defisiensi. Kemudian oral lipid suplemen atau enteral to feed yang perlu diberikan kalau misalnya via oral sudah tidak mumpuni, ya, pasien sulit menelan. Nah, apabila terjadi asites, ya, biasa dilakukan restriksi sodium sebanyak 2 gram per hari. Terus restriksi cairan bisa disertai dengan restriksi natrium, ya, atau sodium, ya, dengan disertai dengan kontrol dari asites dan cairan yang overload. Nah, jadi ini algoritmanya kalau pasien-pasien hepatis, baik apakah tanpa komplikasi atau dengan komplikasi. Kalau tanpa komplikasi, kita berikan dia energi cukup, protein cukup, ya. Nah, tapi kalau dengan komplikasi, kita lihat komplikasinya apakah dia ada asites atau sudah terjadi encephalopathy hepatikum. Kalau dia asites, kita cukup
tadi lakukan restriksi natrium atau restriksi cairan bila terjadi hiponatremia ya. Dengan ini kita bisa mengharapkan jumlah air yang tertahan itu akan menurun, bisa mengurangi asites yang terjadi. Tapi kalau terjadi hepatic encephalopathy, maka kita harus berikan dia nutrisi protein yang mengandung BCAA, yang sudah dalam bentuk BCAA, yang bisa langsung diserap ya dan membantu proses energi, metabolisme. Karena BCAA ini dapat menurunkan katabolisme protein, ya mencegah protein terpecah begitu besar. Ya, jadi nitrogen loss itu bisa berkurang. Nah, kemudian berperan dalam regenerasi sel hati, katabolisme dilakukan di perifer. Nah, kemudian zinc, ini zinc mineral kita perlu berikan karena terjadi defisiensi zinc. Nah, kemudian terjadi defisiensi zinc itu bisa meningkatkan konsentrasi amonia, makanya kita harus berikan dia zinc. Ya, kemudian kita pindah ke kolesistitis. Ya, kolesistitis adalah peradangan pada gallbladder atau kantong empedu. Ya, bisa kronik, bisa akut. Adanya obstruksi dari ductus cysticus ya dengan kadar batu, adalah penyebab yang paling sering dari inflamasi gallbladder yang akan menyebabkan infeksi atau nekrosis. Nah, kemudian akut kolesistitis ini tanpa batu ya dapat terjadi pada pasien critical ill atau ketika kandung empedunya atau asap empedu itu stagnan ya, tersumbat. Nah, kemudian kalau kronik, ya itu bisa terjadi karena inflamasi yang berkepanjangan dari kandung empedu, ya. Bisa terjadi karena berulang lalu ada serangan akut dari kolesistitis. Ya, di mana hal ini bisa menyebabkan penebalan dari dinding dari kandung empedu. Ya, makan makanan yang mengandung tinggi lemak bisa memicu gejala. Paling sering terjadi pada wanita dan pada pria yang dengan insiden yang meningkat setelah usia di atas 40. Nah, ya, kolesistitis ini akan jadi prinsip untuk menurunkan ini pada penyakit kolesistitis adalah kita harus menurunkan sekresi dari empedu. Di mana hal ini kita harapkan akan menurunkan metabolisme dari lemak ya, sehingga untuk mengurangi peradangannya. Jadi untuk prinsip nutrisi yang diberikan pada kolesistitis ini ya harus low fat ya, low fat nutrisi preskripsi. Oke. Ya, jadi diberikan rendah lemak ya. Karena lemak itu karena lemak itu akan memicu munculnya sekresi dari empedu yang bisa akan memperberat gejala yang terjadi. Ya, jadi pada serangan akut biasa disertai dengan adanya obstruksi ya. Kemudian jika muncul gallbladder ini harus inaktif sebisa mungkin ya. Jadi sebisa mungkin capai dengan nil per oral. Jadi maksudnya makanan itu kita tidak berikan dulu via oral, kita berikan via parenteral ya. Nah, kalau terjadi serangan yang akut, karena kalau akut itu pasti akan sangat nyeri ya, sampai gejala itu hilang ya. Nah, jadi nutrisi via parenteral dibutuhkan. Nah, karena adanya juga absorpsi lemak yang tidak bagus ya, makanya water soluble vitamin dan lemak itu perlu diberikan ya. Oke, sudah selesai Dek. Oke, sudah selesai kuliahnya, sudah semua ya. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan perlu intervensi khusus dari nutrisi itu sudah saya paparkan.
Maaf tadi sempat, apa namanya tadi, sempat terputus-putus. Ya, mungkin ada pertanyaannya? Atau tidak mengerti, atau mengerti, atau sulit dimengerti? Mungkin kalau dari pertanyaan kita bisa lebih diskusi dan bisa lebih memahami. Bisa, ya bisa 1, 2 pertanyaan. Eh, kalau tidak ada pertanyaan, baik ya, bisa nanti, apa namanya, adik-adik nanti coba aktif di saat praktikum ya. Coba nanti pada saat praktikum itu nanti aktif bertanya di situ, karena di situ kita lebih applicable ya. Jadi penyakit-penyakit apa saja yang tadi disebutkan itu bagaimana pemberian intervensi nutrisinya ya, dietnya perlu diberikan seperti apa ya, yang mana perlu diet cair, yang mana perlu diet lunak, yang mana masih bisa makanan padat ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan nih kuliahnya kita ini, yang ini ya. Kalau misalnya kalian masih bingung, ya nanti coba nanti pada saat praktikum lebih aktif ya. Nanti bertanya nanti saat praktikum. Dan nanti di penuntunnya itu akan dijelaskan kembali mengenai diet-diet ini perlu pada penyakit-penyakit ini. Ya, seperti itu. Nanti dibaca-baca aja lagi slide-nya. Ya, semoga bisa nanti lebih memahami. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan kuliah tadi yang ini. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dokter, makasih banyak dok. Ya, makasih ya semuanya. Saya live.